Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi random number. Di sini kita akan bahas penjelasan singkat mengenai random number generator. Kemudian kita akan praktek menggunakan beberapa contoh fungsi random yang ada di Python 3. Oke. Random number generator apa itu? Jadi bahasa pemrograman seperti contohnya Python ini, dia punya fungsi khusus namanya fungsi random. Fungsi yang gunanya untuk menghasilkan nilai yang sifatnya acak. Jadi yang namanya konsep random di dalam komputer, dalam dunia komputer sebenarnya nggak benar-benar random, artinya nggak benar-benar acak. Jadi yang namanya compilernya bahasa pemrograman itu sebenarnya sudah menyiapkan deret bilangan, deret string atau deret karakter apapun di belakang layar itu yang sudah disiapkan untuk di-generate oleh fungsi random. Kemudian setelah jadi disiapkan dulu deret karakternya apa, kemudian baru diacak oleh fungsi random tersebut. Ya kayaknya seperti apa ya? Seperti kedengarannya seperti nggak bener-bener random, tapi ya memang seperti itulah. Yang namanya random itu sebenarnya sebuah bilangan yang sudah disiapkan kemudian diacak. Nah, kemudian fungsi random di dalam Python 3 ini sama seperti fungsi math, dia adalah fungsi khusus yang untuk menggunakannya kita harus menggunakan keyword import. Kalau di pertemuan sebelumnya kita kan membahas fungsi matematika, kita menggunakan keyword import math. Nah, kalau di random kita menggunakan import random. Nah, fungsi random atau package random ini untuk menghasilkan bilangan acak, bilangan sembarang, lalu ada fungsi di dalamnya, ada fungsi lagi untuk menghasilkan bilangan acak yang kita sudah siapkan untuk ditampilkan. Kayak gimana prakteknya? Kita langsung aja ya. Berbagai macam fungsi random. Sebenarnya kalau kita lihat dokumentasi Python, dokumentasi resminya, banyak banget, sangat banyak fungsi random. Ada seed, ada get state, ada set state. Nah, ini cara menggunakannya random titik, kemudian seed, random titik, get state, set state, langsung terus ada rand range, ada rand int, choice, banyak sekali. Tapi di kesempatan ini kita hanya cukup membahas 6 fungsi saja. Choice, rand range, random, seed, shuffle, kemudian uniform. Ini yang umum sebagai contoh aja ya. Ini yang umum digunakan ini. Oke, pertama kita bahas dulu choice sequence. Nah, ini cara menggunakannya. Fungsi choice sequence. Fungsi pada random. Fungsi kegunaannya dari fungsi choice ini adalah mengembalikan random item, nilai atau bilangan apapun yang sifatnya yang berupa list, tuple, atau string. Cara menggunakannya gini. Oke, kita buat dulu seperti sebuah program ya. Nah, untuk membuat sebuah file ya, ini harusnya di pertemuan sebelumnya saya bahas, tapi kali ini saya bahas deh. Saya lupa bahas. Oke. Untuk membuat sebuah file di Python, jangan menggunakan nama yang sama dengan nama fungsi. Contohnya kita akan mengimport fungsi random. Kita jangan kasih nama random. Jangan buat nama file itu sama dengan sebuah package bawaan Python. Seperti contoh, kita nggak bisa pakai math, kita nggak boleh pakai yang namanya random, karena math random ini adalah package bawaan Python, jadi jangan digunakan. Kita kasih nama acak aja. Oke. Nah, untuk menggunakan random kita gunakan kata kunci import kemudian random. Nah, Oke, kita bahas yang pertama dulu tadi, namanya choice, fungsi choice dalam fungsi random. Untuk menggunakannya gampang, random
kemudian titik choice. Nah, ini ada choice, tapi supaya enak tampilannya kita gunakan seperti ini. Print bilangan acak. Misalnya saya mau menampilkan bilangan acak yang range-nya dari 0 sampai 100, yang rentangnya dari 0 sampai 100. Bilangan acak dari 0 sampai 100. Oke, kemudian koma. Kemudian, nah ini kita gunakan kata kunci random, kemudian diikuti dengan titik. Nah, ini ada pilihan choice. Choice, nah ini sequence-nya apa di dalamnya. Ini nggak boleh kosong ya, kalau kita menggunakan fungsi choice, ini nggak boleh kosong dalamnya, harus diisi. Kita gunakan range 100. Range 100. Oke, jadi ini akan menghasilkan bilangan acak dari 0 sampai 100. Kalau dijalankan, coba kita jalankan. Nah, bilangan acak dari 0 sampai 100 adalah 71. Coba kalau kita jalankan lagi, jadinya 35. Jalankan lagi 9, jalankan lagi 80. Ini dari mana angkanya? Ya, ini udah diatur sama interpreternya Python di belakang layar. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya, ya kita tinggal gunakan aja package random, kemudian fungsi dari package random ini sendiri, yakni choice gitu. Gampang ya, itu choice. Kita bisa langsung gunakan selama randomnya diimport dulu. Oke, selain memproses angka, kita juga bisa memproses bentuk list. Contohnya gini. Print hasil elemen acak. Dari list. Oke, enaknya saya sih pengen bikin listnya, tapi bikin di sini aja. Oke. Ini, oke. Nah, kemudian random choice. Nah, sama penggunaannya choice, cuman dari kali ini kita menggunakan isinya adalah list. List, udah tahu ya cara membuatnya. Misalnya angka 23, 45, 85, 28, 85, terus 3. Oke, ini aja deh, segini aja deh listnya. Oke, nah sekarang kalau dijalankan hasilnya seperti apa? Nah, hasil elemen acak dari list adalah 2. Coba kita jalankan lagi, adalah 3. Kemudian ada 2 lagi, terus ada 85, kemudian ada 45. Ya, kalau dijalankan berulang-ulang ya hasilnya ini. Seperti ini, dia menampilkan bilangan-bilangan yang ada di dalam list ini gitu. Kita juga bisa, misalnya ininya kita pindahin deh, listnya taruh sini aja. Misalnya daftar sama dengan ini. Oke, choice di sini taruh daftar. Nah, tinggal jalanin deh. Seperti apa? Jalan nggak? Nah, sama. Cuman bedanya listnya ditaruh di sini gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu list. Kita juga bisa mengembalikan sebuah karakter dalam string. Misalnya saya punya misalnya saya mau menampilkan sebuah huruf secara acak dari sebuah kalimat. Enaknya saya buat di sini kalimat. Kalimat adalah belajar Python. Oke. Nah, kemudian random choice kalimat.
Oke, kalau dijalankan hasilnya, nah ini huruf acak dari kalimat adalah B. Kemudian kalau jalankan lagi, A kecil, kemudian ada J, ada N, kemudian ada O. Ya, kalau Anda jalankan di komputer Anda, hasilnya mungkin berbeda dengan saya, urutan-urutannya ya. Ya, itulah yang namanya random generator, random number generator. Salah satu contohnya menggunakan keyword fungsi choice. Jadi ini package random ini dalamnya ada fungsi namanya choice gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi mengenai choice. Nah, range seperti apa ini? Range. Range adalah sebuah metode yang mengembalikan secara acak elemen yang sudah dipilih, elemen-elemen yang sudah terpilih dalam sebuah range tertentu. Terus cara penggunaannya seperti ini, ada range, kemudian ada startnya, ada stopnya, terus stepnya. Jadi nilai awalnya berapa, terus nilai akhirnya nilai stopnya berapa, kemudian step ini kelipatannya atau lompatan berapa kali. Gitu. Cara praktek penggunanya gimana? Gampang, sama mirip sama choice tadi, cuma kita gunakan kata kunci range. Oke, ini saya hapus dulu. Kita tetap harus mengimport random. Cara menggunakannya ya random.range. Tapi kita bikin tampilannya dulu biar enak. Nah, misalnya saya mau mencetak bilangan ganjil. Bilangan ganjil antara 1 sampai 100. Jadi print, print, kemudian sini. Bilangan ganjil antara 1 sampai 100, kemudian range. Nah, ini range, kemudian nah, ini nilai awal, kemudian nilai akhir, kemudian berapa kali kelipatan, berapa kali lompatan kelipatan, yakni 2. Kenapa 2? Karena saya mau mencetak angka ganjilnya saja, mulai dari 1 kelipatan 2 berarti 1, 3, 5 dan seterusnya. Oke, kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah, nah ini seperti ini. Bilangan ganjil antara 1 sampai 100 adalah 3. Cuman saya kurang kasih titik 2 biar enak tampilannya. Oke, 27. Kalau dijalankan lagi 95. Terus ada 23 dan seterusnya. Jadi dia akan mengenerate angka random, angka acak mulai dari 1 sampai 100 dengan kelipatan 2. Jadi dia hanya mencetak bilangan ganjilnya saja gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke. Kita juga bisa tanpa kelipatan sih sebenarnya. Kita ganti aja deh kalimatnya sini. Mencetak bilangan acak. Misalnya kita mau mencetak bilangan acak mulai dari 0 sampai 99. 0 sampai 99. Nah, ganti aja di sini range 100. Kalau kita kasih angka 100 di bagian sini, range ini akan menghasilkan nilai dari 0 sampai 99 karena range itu menghitungnya dari 0. Kalau dia akan dari 0 sampai 99. 0 sampai 99 secara logika ada 100 angka kan. Nah, kalau kita ketik 100 di sini kita taruh 100 tanpa menentukan nilai awal, nilai akhir dan lompatannya berapa kali kelipat. Nah, dia akan mengenerate angka acak mulai dari 0 sampai 99. Sebanyak 100 angka. Kalau kita jalankan ya mirip sama tadi, cuman ya ini hasilnya bisa bilangan genap, bisa bilangan ganjil dan seterusnya gitu. Gampang ya? Gampang dong. Oke, itu tadi range ya. Oke, sekarang yang berikutnya random. Fungsi random itu sendiri. Nah, fungsi dari random ini adalah sebuah metode yang mengembalikan
nilai acak yang sifatnya floating point atau nilai bilangan desimal, nilai bilangan yang pakai koma. Dan range-nya ini antara 0,0 sampai 1 sampai 1,0 ya. Jadi dia pelit banget ya. Enggak, bukan pelit sih. Memang aturan sistemnya seperti ini. Fungsi dari random ini. Oke, cara menggunakannya gini, gampang banget sama kayak yang tadi. Oke, kita di sini ganti aja bilangan acak. Terus aja di sini. Kemudian sama seperti ini, kita menggunakan random, kemudian random lagi di dalamnya. Nah, gini, random. Oke, dah gitu doang. Kalau kita jalanin, ya ini hasilnya bilangan acak 0,7 bla 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 bla. Jalanin lagi 0,640 bla 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 bla. Ya kita bisa tambahin lagi di sini di bawahnya sebanyak-banyaknya. 3 aja deh. Oke, berarti 3 baris bilangan random nih. Nah, perhatikan kalau dijalankan ada 0,28, 0,15, 0,74. Nah, ini bilangan acak. Nah, ini random ini random.random. Ya, random ini menghasilkan bilangan acak yang nilainya dari 0,0 sampai 1,0 saja. Ya, fungsinya buat apa? Ya, tergantung kebutuhan. Mungkin bilangan acak 0, ini bakal dikalkulasikan, mungkin dijumlahkan, dikalikan dengan bilangan lain yang sudah ada. Ya, ini untuk buat bikin program apa ya contohnya. Program perhitungan matematika lah pokoknya. Nah, oke, itu random. Lanjut yang keempat nih, seed. Seed, nah ini agak menarik. Agak menarik seed ini. Seed ini sebuah fungsi dari random yang menginisialisasi basic random number generator. Jadi dia menginisialisasi basic random generator untuk menghasilkan sebuah bilangan yang sama dengan yang untuk menghasilkan bilangan secara acak, tapi bilangannya udah kita tentuin. Gimana sih? Gini, misalnya kita buat sebuah program ya untuk menghasilkan bilangan. Misalnya kita buat sebuah program tebak-tebak angka yang bakal keluar. Nah, yang namanya program tebak-tebak angka itu nggak selalu random. Nah, dengan menggunakan fungsi seed ini, kita bisa menentukan kita bisa menentukan bilangan apa yang nantinya bakal keluar sekalipun dia acak. Kayaknya agak curang ya. Kayaknya agak mencurangi gitu ya. Tapi ya begitulah gunanya. Untuk penggunaannya gini, kita gunakan seed, kemudian dalam kurung ada X dan Y. X ini fungsinya adalah bilangan indeks, bukan indeks tapi ya bilangan kunci. Bilangan kunci yang nantinya akan menghasilkan sebuah bilangan acak yang itu-itu aja. Gitu. Nah, bilangan acaknya itu ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh sistem komputer yang Anda gunakan. Kalau angkanya nggak ditentuin, kalau angka kuncinya nggak ditentuin, dia akan ngambil dari jam, dari waktu yang saat itu. Saya nggak tahu, mungkin jam, mungkin menit, apa detik atau milidetik, saya nggak tahu. Nah, Y ini adalah versi generatornya, versi generator bilangan acaknya. Defaultnya adalah versi 2. Jadi versi 1 itu digunakan oleh Python versi awal. Nah, kalau versi 2 ini digunakan oleh Python versi baru. Nah, itu defaultnya sih 2 ya, versi 2. Kalau misalnya kita nggak menentukan bilangan Y ini apa, nah dia defaultnya akan menggunakan versi 2. Kalau versi 1 itu metode acaknya dia menggunakan sistem hash dari bilangan X. Tapi kalau versi 2 dia menggunakan string, byte atau object array yang dikonvert ke dalam bentuk integer. Agak membingungkan ya. Tapi ya begitulah metodenya di belakang layar.
Kita tinggal pakai aja. Cara menggunakannya gini. Ini hapus dulu. Oke, kita gunakan keyword random.seed. Kemudian jangan lupa kurung buka dan kurung tutup. Oke, kemudian kita coba tampilkan sebuah angka acak dari fungsi random seed ini. Print angka acak dengan seed default random. Oke, nah coba kalau kita jalankan, hasilnya adalah 0,28444 bla bla bla. Coba dijalankan lagi. 0,697 bla 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 bla. Ya, ini random seed ya. Dengan metode ini random seed biasa. Oke, kemudian nah ini jadi dia cara kerjanya gini. Coba saya jelaskan dulu. Pertama, dia akan menjalankan, interpreter akan menjalankan random.seed. Random.seed ini bekerja di belakang layar. Dia akan menghasilkan sebuah bilangan entah apa. Kemudian hasil bilangannya ditampilkan lewat sini, random.random. Hasilnya 0,51 sekian. Terus kalau kita pakai masukin angka di bagian seed-nya gimana hasilnya? Ya gini. Misalnya kita random seed, kita kasih angka kunci, misalnya angkanya 3. Kenapa 3? Ya acak aja. Pilih 3. Oke. Kemudian print angka acak dengan seed integer. Kita pakai seed integer ya. Seed integer, kemudian random.random. Oke, hasilnya seperti apa? Kita jalankan. Kalau dengan acak dengan seed default 0,742 sekian. Kalau dengan seed integer 0,23 bla 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 bla. Perhatikan ya, kalau saya jalankan lagi, perhatikan atasnya berubah, bawahnya enggak. Perhatikan. Nih, saya jalankan ya. Jalankan lagi. Berubah enggak? Yang acak dengan seed integer. Enggak berubah kan? Kenapa? Karena seed ini apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia seed itu artinya benih atau biji. Tapi kalau terjemahan pasnya dalam dunia Python ini adalah angka kuncian gitu. Angka kuncian yang dimasukkan ke dalam interpreter, ke dalam fungsi random ini untuk menghasilkan sebuah bilangan yang tetap. Saya nggak tahu kenapa dia menghasilkan 0,2377 kalau saya menggunakan 3 di sini, saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya saya ganti 3 ini, saya ganti dengan 4, perhatikan. Berubah nggak yang bagian seed integernya? Berubah 2,36 bla bla bla. Tapi kalau saya jalankan lagi, tetap dia 2,36048. Nah itu, ini saya jalankan lagi, dia tetap. Jadi fungsi dari seed ini, kalau kita menggunakan angka integer dari seed ini, dia akan menghasilkan sebuah bilangan yang itu aja. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah program yang tadi saya ceritakan, program tebak-tebak angka, lalu kita gunakan metode seed, lalu masukkan sebuah angka integer, ya agak mencurangi jadinya. Jadi yang keluar ya angka yang itu aja gitulah. Angkanya itu lagi. Seakan-akan agak mencurangi ya, tapi ya buat variasi aja lah, mungkin dalam urusan programnya buat variasi aja lah, artinya angka berikutnya nggak harus acak lagi, tapi bisa angka yang sama. Kalau Anda pernah main game yang berbau-bau judi kayak
apalah, mungkin tebak-tebak angka kali ya, kayak atau game poker gitu. Kartunya yang keluar itu nggak selalu acak kan. Bisa aja kartunya keluarnya kartu yang sama lagi, yang Anda dapat itu nggak selalu kartu yang berbeda dari sebelumnya. Bisa aja Anda dapat kartu yang sama seperti sebelumnya. Ya, ini salah satu fungsi dari random seed ini. Gitu. Oke, penggunaan random seed. Kita bisa menggunakan string seed, nggak cuman angka integer saja. Ya, kita gunakan random, kemudian seed, kemudian kita masukkan angka. Bukan angka. Kita masukkan sebuah kata, misalnya apaan. Sebuah kata namanya apaan. Kemudian seednya 2. Versionnya 2. Oke, kemudian kita tampilkan print random foreign bytes dot random. Oke, kita juga bisa menggunakan seednya nggak harus berupa angka. Kita bisa menggunakan sebuah string, direct string apa saja lah, silakan. Mungkin bisa string yang Anda ketik sendiri, mau apaan kek, mau anuan kek, mau ituan kek. Oke, kemudian versionnya 2. Oke, coba saya jalankan. Hasilnya ya 0,259 bla 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 bla. Kalau saya jalankan lagi 0,259, tetap aja lihat, perhatikan angka yang di sini nih, yang baris kedua dan ketiga, angkanya nggak berubah-ubah kan. Nah, lihat angkanya nggak berubah, yang berubah itu baris yang paling atas nih, hasil baris yang paling atas, dia berubah-ubah terus. Nah, inilah fungsi seed. Kita nggak hanya menggunakan angka tapi juga string. Versionnya kalau kita ganti, misalnya versionnya version 1, kalau kita jalankan, nah coba yang 2, beda ya. Nah, ini yang version 2 belakangnya lihat tadi 467 ya. Nah, kalau kita ganti dengan version 1 beda, bisa jadi 8591 belakangnya. Tapi kalau kita jalankan lagi ya tetap aja kita jalankan lagi, nah dia nggak berubah angkanya ya. Jadi yang berubah, jadi version ini sangat menentukan. Jadi version pertama itu adalah menggunakan hash. Hash itu apa ya? Pencacahan. Hash itu pencacahan. Bilangan cacah ya, mencacahnya seperti apa ya itu terjadi di belakang layar. Urusannya si compiler dan interpreter. Oke, kemudian kalau 2, nah 2 itu menggunakan angka yang sudah kita tentukan sendiri. Oke, gimana, paham? Paham ya? Mau lebih paham? Praktek. Oke, kemudian ada fungsi shuffle. Shuffle ini ya sama-sama juga mengacak bilangan. Fungsinya untuk mengacak sebuah item of a list, sebuah item dalam list yang sudah ada. Jadi intinya fungsi shuffle ini hanya khusus untuk memproses pengacakan sebuah fungsi untuk menghasilkan item yang sifatnya acak, tapi itemnya itu harus berupa list atau tuple biasanya. Oke, cara menggunakannya gampang. Ini shuffle. Nah, ini LST ini bisa berupa list atau berupa tuple. Nah, kalau ini random ini opsional, kita bisa isi bisa enggak. Tapi kalau mau diisi, dia adalah bilangan desimal antara 0,0 sampai 1,0. Defaultnya sih kosongin aja nggak apa-apa, tapi kita bisa tentuin sendiri mau diacak atau mau dicacahnya itu menggunakan bilangan yang sudah kita tentukan sendiri atau enggak. Kalau Anda mau masukin silahkan, jadi Anda bisa tentukan bilangan mencacahnya, tapi kalau enggak ya kosongin aja. Cara menggunakannya gini, shuffle dalam kurung LST, koma, ya kasih bilangan pencacahnya. Jangan lupa tutup kurung.
Oke, prakteknya begini. Hapus dulu. Oke, misalnya saya buat sebuah daftar list. Oke, kemudian gunakan fungsi random shuffle. Nah, ini shuffle. Nah, kemudian daftar. Jadi listnya kita acak-acak isinya. Oke, kita tampilkan print daftar. Oke. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasil shuffle perhatikan ya. 22, 34, 3, 70. Hasilnya, nah ini tampil. Hasilnya ya bilang 4 item ini cuman posisinya ngacak. Jadi siap, dua-duanya jadi ada di nomor 2, 3-nya tetap, 70-nya tetap. Cuma 34 dan dua-duanya jadi tukar tempat. Coba kita jalanin lagi. Ya ini ngacak lagi tempatnya, kita jalankan lagi, ngacak lagi gitu. Gimana, paham dong, gampang banget ini. Terus kita bisa setelah diacak bisa diacak lagi sih sebenarnya. Kita copy paste aja. Nah, ini kita taruh di bawah sini. Hasil shuffle 1, ini hasil shuffle 2. Oke, kita tampilkan. Nah, beda kan? 70, 22, 34, 3. Ini 22, 3, 34, 70. Ya, ini ngacak jadinya. Tampilannya jadi ngacak. Dan tentunya urutannya berbeda dengan urutan aslinya. Gitu. Jadi udah diacak. Kita acak lagi, acak lagi, acak lagi. Ya gitulah pokoknya penggunaannya. Gampang ya? Gampang dong. Tapi yang harus diingat, shuffle ini hanya berfungsi umumnya digunakan di item yang sifatnya list atau tuple. Ini kita gunakan list. Mau gunakan tuple silahkan praktek sendiri. Oke, itu bagian shuffle. Nah, yang terakhir uniform. Uniform itu apa? Uniform itu terjemahnya seragam. Enggak, kalau dalam istilah matematika, uniform itu himpunan yang nilainya sudah kita tentukan. Hanya saja uniform ini akan menghasilkan nilai random yang sifatnya desimal. Ya, contohnya X yang lebih kecil atau sama dengan dari bilangan random dan bilangan randomnya lebih kecil dari Y. Oke. Cara penggunaannya gini, uniform dalam kurung X, Y. Jadi X-nya ini, misal X-nya ini adalah bilangan awal penentu, kayak range-nya gitulah. Range-nya, bilangan awal, dan Y-nya ini bilangan akhir. Bilangan desimal awal dan bilangan desimal akhir. Oke, cara prakteknya begini. Oke, hapus dulu. Kita tetap menggunakan import random. Kita harus tetap mengimport fungsi random ini atau package random. Cara menggunakannya gini, misalnya saya mau mencetak sebuah angka desimal dari 1 sampai 10 misalnya. Print random. Nah, jadi saya akan mencetak sebuah bilangan acak dari himpunan 1 sampai 10. Random dot uniform kemudian 1, 10. Oke. Nah, kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Nah, ini kurang. Oke, hasilnya bilangan acak dari himpunan antara 1 sampai dengan 10 adalah 9,411 sekian. Kalau saya jalankan lagi ya seperti ini. Nah, kalau seandainya kita bisa tambahkan lagi deh di bawah. Misalnya bilangan acak ya himpunan dari 7 sampai 10.
Kalau dijalankan hasilnya ya seperti ini. Nah, 3,14. Kenapa 3,14? Padahal di sini awalnya 7. Ya, karena dalam aturan sistem random uniform ini dia akan kok 110. Iya, salah. 3. Kok 3? 7. Nah, lupa saya ubah. Nah, ini hasilnya nih 7,16 ini. Tadi saya salah naruh 3 sini. Kalau saya jalankan lagi ya ini bilangan acak ya. Ini rentangnya dari 1 sampai 10 aja. Ini dari 7 sampai 10. Hasilnya seperti ini. Jadi fungsi dari random uniform ini dia menghasilkan nilai bilangan desimal ya. Bilangan desimal dari rentang nilai tertentu. Cuma hasilnya desimal gitu. Gimana, paham? Paham dong? Kalau sudah paham, silakan Anda praktek sendiri, Anda eksperimen, Anda coba-coba gitu. Ini mudah, sangat mudah. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita udah membahas mengenai fungsi random number. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat mengenai random number generator itu seperti apa. Kemudian ada berbagai contoh fungsi random. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.